Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan dalam penimbangan bahan ketika ada resep di sini tanpa DTD. Ya, resep 1 tanpa DTD, resep 2 juga tanpa DTD. Di sini kita lihat MF pulv numero 15 ya. Di sini tidak ada DTD-nya. Di sini juga yang resep kedua MF pulv numero 6 ya. Di sini juga tidak ada DTD-nya ya. Ini bikin puyer sebanyak 6, kalau yang ini bikin puyer sebanyak 15 ya, dua-duanya tanpa DTD. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan resep yang nomor 1 ya. Di sini ada atropin sulfat 10 mg, ibuprofen 2,8 gram. Karena tidak ada satuannya jadi dibaca gram. Laktosum 1 gram ya. Kita bandingkan di resep yang kedua. Di sini ada luminal 0,6 gram, paracetamol 1,5 gram. Tidak ada satuannya, di sini sama-sama dibaca gram. Dan sakarum laktis QS ya. Jadi perbedaannya ada di laktosum dan sakarum laktis yang sama-sama zat tambahan. Di sini ada jumlahnya yaitu 1 gram, sedangkan di sini tidak ada jumlahnya, hanya QS. Bagaimana perhitungannya? Nah, Ibu akan menjelaskan di resep pertama ya. Kalau tidak ada DTD ya, tanpa DTD di sini berarti penimbangan bahannya sesuai dengan yang ada di resep tanpa dikalikan ya. Kalau tanpa DTD berarti tanpa dikalikan, kalau ada DTD berarti dikalikan, jangan terbalik ya. Nah, sini bagaimana penimbangan bahannya. Untuk di resep 1 ada 3 bahan, kita tulis ketiga bahan tersebut. Setelah ditulis ya, untuk resep 1 penimbangan bahannya ada 3 bahan, atropin sulfat, ibuprofen, dan laktosum. Jadi seperti ini. Penimbangannya, atropin sulfat 10 mg ditulis 10 mg. Ibuprofen 2,8, kalau gak ada satuannya berarti gram. Dan laktosum 1 gram. Ya. Nah, jadi untuk penimbangannya kalian menimbang atropin sulfat 10 mg, ibuprofen 2,8 gram, dan laktosum 1 gram. Setelah itu ya, ini untuk penimbangan resep pertama. Jadi karena tanpa DTD atau tidak ada DTD di sini berarti tidak dikalikan. Jadi penimbangan bahannya seperti ini. Ya, kalau ada DTD kemarin berarti dikalikan dengan numeronya. Karena tidak ada DTD berarti tidak dikalikan. Jangan terbalik ya. Nah, sekarang di resep kedua bagaimana di sini ketika ada bahannya adalah jumlah bahannya adalah QS kuantum satis atau secukupnya. Ini tetap dicari atau hitung ya. Sakarum laktis atau laktosum itu sama-sama bahan tambahan, dan di sini QS ya. Sekarang di resep kedua. Jadi untuk penimbangan di resep kedua ya, sama ditulis. Karena ada 3 bahan berarti ditulis 3, luminal, paracetamol, dan sakarum laktis. Luminal, paracetamol, dan sakarum laktis. Kemudian jumlahnya masing-masing obat. Luminal ada 0,6 gram, karena tidak ada satuannya berarti gram. Paracetamol 1,5 gram, karena ada satuannya ya, jadi gram. Nah, ini gram. Untuk menghitung sakarum laktis agar gampang, jadi gram ini diganti atau diganti ke miligram. 0,6 gram berarti 600 miligram. Ya, harus tahu ya, dari gram
ke miligram, dari miligram juga ke gram. Yang 1,5 gram berarti 1500 miligram. Ya, jadi seperti ini ya untuk penimbangan bahannya. Dijadikan miligram untuk menghitung sakarum laktis. Nah, untuk sakarum laktis berapa? Kemarin masih ingat untuk bobot. Ya, untuk bobot satu puyernya kalau anak itu dipakai satu puyernya ya, dipakai 500 mg satu puyer. Kalau bayi adalah 1 sampai 12 bulan 300 mg, karena ini anak berarti yang 500 mg. Jadi ditulis di sini 500 mg, kemudian dikali dengan numeronya. Numeronya di sini ada 6. Nah, kenapa harus dihitung? Karena di sini QS tidak diketahui jumlahnya. Jadi harus dihitung. Perhitungannya ini sama dengan yang ada DTD. Perhitungan QS laktosum atau sakarum laktis yang QS harus dikalikan dengan numeronya yaitu 6. Jadi hasilnya adalah 3000 mg. 3000 mg. Tetapi tidak sampai di sini. 3000 mg ini masih dikurangin dengan bahan-bahan di atasnya yaitu luminal dan paracetamol. Luminalnya 600 mg, paracetamolnya 1500 mg. Ya, dua bahan ini ditambahkan, kemudian dikurangin 3000 mg dikurangin 2100 mg. Jadi hasilnya adalah 900 mg. Nah, jadi yang ditimbang adalah ini 900 mg. Luminalnya adalah yang ditimbang yang ini, karena nggak ada anak timbangan 0,6 gram, yang ada 1 gram, 2 gram, 4 gram ya, jadi harus hafal anak timbangan gram dan miligram. Sedangkan yang paracetamol ditimbang atau diambil anak timbangan 1,5 gram, 1 gram plus 500 mg. Ini 1 gram plus 500 mg. Yang ini anak timbangannya 500 mg plus 100 mg, jadi totalnya 600 ya anak timbangan. Sedangkan yang ini yang diambil adalah 500 mg dan 200 mg, itu ada 2. Ya, ini 2. Atau gini. Ya, jadi yang anak timbangan 400 itu enggak ada ya. Anak timbangan 400 itu enggak ada. Jadi adanya yang 200 sama 500, ini total 900. Yang ini juga. Bagaimana kalau yang ini? Yang ini yang diambil anak timbangan adalah 2 gram, itu ada anak timbangan 2 gram plus 800 mg. Ini kan 2,8 gram. 8-nya itu 800, berarti 500 mg plus 200 mg plus 100 mg. Ya, ini miligram. Tulisannya miligram. Ya, 2 gram, 500 mg, 500 mg, 200 mg, dan 1 gram. Jadi ini totalnya 2,9 gram. Ini untuk anak timbangan yang kalian ambil. Kalau 1 gram ini ada 1 gram, kalau 10 mg ini juga ada 10 mg. Jadi seperti ini untuk perhitungan resep ya, tanpa DTD di sini. Tanpa DTD, di mana di sini yang ada QS sama yang tidak ada QS, yang ada jumlahnya ini gampang sesuai dengan jumlahnya tanpa dikalikan ya. Jadi seperti ini. Kalau QS itu tetap dikalikan sama numero.
Ini adalah numeronya. Ya, kalau QS tetap dicari dan dikalikan dengan numero. Kalau anak dipakai 500, kalau bayi ininya dipakai 300 mg, jangan lupa. Ya, sekian untuk perhitungan atau penimbangan bahan di resep tanpa DTD. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.